Selamat bergabung kembali dengan mata kuliah TF3202 Fisika Bangunan. Pada segmen ke-10 dari minggu ke-10 ini, kita akan mempelajari tentang konsep UDI, SDA, dan ASE. UDI atau Useful Daylight Illuminance adalah persentase waktu tercapainya iluminasi bidang kerja dari pencahayaan alami siang hari pada rentang tertentu. Konsep UDI sebetulnya dapat dianalogikan dengan konsep Daylight Autonomy atau DA, tetapi dengan nilai target atau nilai ambang yang berbeda-beda, dan ada yang menunjukkan ambang minimum atau nilai iluminasi terendah yang harus tercapai, ada yang menunjukkan ambang maksimum atau iluminasi tertinggi yang boleh dicapai dan tidak boleh lebih dari itu. Klasifikasi UDI versi awal, yaitu pada sekitar tahun 2006, adalah sebagai berikut, yaitu UDI yang nilainya kurang dari 100 lux dapat dinyatakan secara konsep sebagai proporsi dari waktu pengukuran di mana nilai iluminasi dicapai kurang dari 100 lux dibagi dengan total waktu pengukuran atau pengamatan. Kemudian UDI yang berada dalam rentang 100 sampai 2000 lux, yaitu antara ambang bawah 100 dan ambang atas 2000 lux dengan konsep yang sama. Kemudian UDI lebih dari 2000 lux, yaitu proporsi waktu di mana tercapai iluminasi di atas target maksimum, yaitu 2000 lux. Pada perkembangannya diusulkan klasifikasi UDI versi yang lebih baru dengan 5 klasifikasi, yaitu UDF atau Fell Short dengan ambang kurang dari 100 lux, UDS atau supplementary yaitu antara 100 sampai dengan 300 lux. Ini adalah waktu atau situasi di mana cahaya alami sudah muncul tetapi masih diperlukan tambahan atau suplemen dari cahaya elektrik. Kemudian UDA atau autonomous antara 300 sampai 3000 lux. Ini adalah waktu di mana cahaya alami sudah cukup besar atau dominan sehingga dapat digunakan secara mandiri tanpa perlu bantuan dari cahaya elektrik atau lampu. Kemudian UDC atau combine, yaitu jumlah dari UDS dan UDA, serta yang terakhir adalah UDE atau exceeded, yaitu iluminasi di atas ambang maksimum 3000 lux. Kemudian kita juga mengenal adanya metrik Spatial Daylight Autonomy atau SDA, yaitu representasi spasial dari metrik DA yang telah kita pelajari sebelumnya, yang dapat didefinisikan sebagai persentase lantai ruang atau bidang kerja yang mencapai DA lebih besar dari atau sama dengan X% dengan iluminasi ambang sebesar ETH, atau dapat kita jabarkan sebagai berikut, yaitu proporsi luas bidang kerja atau lantai ruang yang memenuhi target DA dibagi dengan total luas lantai atau bidang kerja, atau dapat juga kita aproksimasi dengan banyaknya titik sensor atau titik ukur yang dilibatkan. Sebagai contoh, pada ruang berikut terdapat 12 titik ukur dengan masing-masing titik ukur memiliki DA 300 sebesar sebagai berikut. Maka dari informasi ini dapat kita perkirakan SDA 300, artinya ambang minimum DA-nya adalah 300 lux, dengan ambang temporalnya 50%, artinya lebih besar dari 50% waktu kemunculannya. Itu adalah yang dapat kita hitung sebagai banyaknya titik ukur yang nilainya lebih dari 50% di sini. Yaitu ada 8 titik ukur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dibagi dengan banyaknya total titik ukur, yaitu 12. Sedemikian sehingga SDA 350% pada ruang ini, untuk seluruh ruang ini adalah sekitar 66,7%. Dalam standar LEED versi 4 direkomendasikan nilai SDA 350% minimum sebesar 55%
untuk bangunan non-kesehatan seperti perkantoran, sekolah, dan sebagainya, dan minimum 75% untuk bangunan khusus fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Kemudian kita juga mengenal adanya metrik Annual Sunlight Exposure atau ASE, yaitu persentase lantai ruang yang menerima iluminasi dari cahaya matahari langsung yang nilainya lebih besar dari atau sama dengan 1000 lux yang terjadi selama 250 jam akumulatif dalam 1 tahun. Jadi metrik ASE ini adalah metrik yang membatasi nilainya SDA karena ASE menunjukkan banyaknya cahaya matahari langsung yang tidak diinginkan, sehingga nilainya harus dibatasi, tidak boleh lebih dari satu nilai tertentu. Secara definisi dapat kita jabarkan sebagai berikut: rasio dari luas lantai atau bidang kerja yang menerima iluminasi langsung dari cahaya matahari 1000 lux selama 250 jam dalam setahun dibagi dengan luas total. Misalkan kalau kita ilustrasikan pada ruang ini terdapat 12 titik ukur lagi. Kemudian kita memiliki nilai sunlight exposure atau paparan cahaya matahari langsung dalam satuan jam atau durasi waktu terpapar matahari langsung pada tiap-tiap titik ukur yang ada di sini. Kalau kita perhatikan di sini hanya ada 2 titik yang memiliki waktu paparan matahari langsung yang lebih dari atau sama dengan 250 jam. Itu hanya titik ini dan titik ini. Sehingga ASE-nya adalah kita hitung sebesar 2/12 dikali 100% atau 16,7%. Dalam standar LED versi 4, nilai ASE 1250 direkomendasikan maksimum sebesar 10%. Dalam menghitung SDA dan ASE, perlu diperhatikan bahwa sistem peneduh seperti tirai, kerai, dan sebagainya harus kita pertimbangkan terlebih dahulu dalam model yang dievaluasi.